Bikin heboh warga, rahasia kekayaan pemuda miskin ternyata berkat seekor keong emas ajaib. Malam itu, langit desa tampak begitu pekat, seolah enggan membagikan setitik pun cahaya bintang untuk menerangi langkah gontai Jaka. Pemuda kurus kering itu menyeret sepasang kakinya yang telanjang dan pecah-pecah menembus jalanan berbatu. Rasa perih dari telapak kakinya yang berdarah tertutupi oleh rasa sakit yang jauh lebih menyiksa dari dalam perutnya. Lambungnya terasa seperti diremas dan dipelintir oleh tangan tak kasat mata. Sudah 3 hari penuh kerongkongannya hanya dilewati air mentah dari pancuran sungai. Tulang rusuknya mencetak jelas di balik kaos partai usang yang warnanya telah pudar menjadi coklat daki. Menyatu dengan aroma lumpur sawah dan keringat asam yang menguar dari pori-pori kulitnya yang gosong terbakar matahari. Di kejauhan, alunan musik dangdut yang memegahkan telinga dan gemerlap lampu warna-warni menyambut pandangannya yang mulai berkunang-kunang. Rumah gedongan milik Juragan Broto sedang berpesta pora. Aroma daging rendang dan opor ayam yang pekat terbawa angin malam. Menusuk langsung ke penciuman Jaka dan membuat produksi air liurnya tak terkendali. Tangan kasarnya yang kapalan bergetar hebat saat ia mencengkeram perutnya sendiri, mencoba meredam bunyi keroncongan yang memalukan. Dengan sisa tenaga yang ada, Jaka mengendap-endap menuju bagian belakang rumah mewah tersebut, melewati deretan mobil tamu yang mengkilap. Pandangannya tertuju pada 2 tong sampah besar berwarna hijau di dekat dapur kotor. Matanya yang cekung seketika berbinar nanar, tatkala melihat separuh tumpeng nasi kuning dan potongan ayam goreng yang dibuang begitu saja karena sedikit basi. Jaka menelan ludah, dadanya bergemuruh. Ia tak peduli lagi pada harga diri. Rasa laparnya telah merampas akal sehatnya. Tangan gemetarnya perlahan terulur, mengais tumpukan sampah itu, tidak mempedulikan lalat yang berterbangan dan bau busuk yang menyengat. Sedang apa kau di sana, maling? Sebuah teriakan keras yang menggelegar memecah keheningan halaman belakang, menghentikan detak jantung Jaka sepersekian detik. Jaka tersentak mundur hingga punggungnya menghantam dinding bata. Matanya membelalak ngeri melihat sosok raksasa yang berdiri di ambang pintu dapur. Juragan Broto, sang lintah darat penguasa desa, berdiri berkacak pinggang dengan wajah memerah karena pengaruh minuman keras. Perut buncitnya menyembul dari balik kemeja batik sutra mahal yang kancingnya nyaris lepas. Cahaya lampu taman memantul menyilaukan dari kalung emas sebesar rantai kapal di lehernya dan deretan cincin batu akik yang melingkari jari-jari gemuknya. Aroma parfum impor yang sangat menyengat menguar dari tubuh Broto, bertabrakan secara brutal dengan bau amis sampah dan lumpur di sekitar Jaka. Ampun Juragan, saya tidak mencuri. Suara Jaka keluar berupa bisikan parau yang bergetar hebat. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak berani menatap mata buas Broto. Saya cuma cari sisa makanan Juragan. Perut saya perih sekali. Saya mohon Juragan, izinkan saya mengambil nasi sisa ini saja. Saya belum makan 3 hari. Nasi sisa katamu? Broto tertawa terbahak-bahak. Tawanya terdengar seperti gonggongan anjing liar yang merendahkan. Pria buncit itu berjalan, melangkah maju dengan sepatu kulit mahalnya, sengaja menginjak kenangan air kotor hingga cipratannya mengenai kaki Jaka. Gembel bau kotoran kerbau. Dagingmu kalau aku cincang akan kuberikan ke anjingku saja. Anjingku pasti muntah saking najisnya darah kemiskinanmu itu. Kau pikir sampah di rumahku ini pantas disentuh oleh tangan kotor penuh panu macam kau? Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur deras dari dahi Jaka, melewati pelipisnya dan menetes ke tanah. Ujung jemarinya menjadi sedingin es. Saya berani sumpah Juragan. Saya kelaparan. Saya rela bekerja membersihkan seluruh halaman ini besok pagi untuk membayar nasi sisa ini. Jaka merintih pelan. Kedua tangannya merapat di depan dada, memohon belas kasihan. Keributan di halaman belakang itu rupanya menarik perhatian para tamu. Beberapa warga desa dan tamu undangan yang mengenakan pakaian pesta bergegas keluar dari pintu dapur, mengerumuni Jaka seperti sekawanan serigala yang mengepung mangsa yang lumpuh. Bisik-bisik cibiran mulai terdengar mengiris telinga. Najis sekali, bau apa ini? Cepat tutup hidung kalian. Udaranya tertular kemiskinan si Jaka. Celetuk seorang wanita berdandan minor sambil mengipas-ngipaskan tangannya di depan hidung dengan ekspresi jijik yang luar biasa. Dasar tikus kau tidak tahu diri. Sudah miskin, bau, mencuri lagi di rumah Juragan. Timpal bapak-bapak berkumis tebal sambil meludah ke arah kaki Jaka. Melihat dirinya menjadi pusat perhatian dan didukung oleh para penjilatnya, arogansi Broto semakin memuncak. Matanya yang melotot tajam, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Kalian dengar apa kata gembel ini? Dia mau membersihkan halamanku. Sampah masyarakat,
Keberadaanmu di tanahku saja sudah merusak pemandangan dan membuat sial seluruh hartaku. Broto berteriak lantang hingga urat lehernya terlihat ingin pecah. Tanpa peringatan, tangan gemuk Broto meraih sebuah ember hitam berisi air comberan bekas cucian piring kotor dan sisa minyak dari sudut dapur. Dengan satu gerakan kasar, ia menyiramkan seluruh isi ember itu tepat ke atas kepala Jaka. Pure. Air hitam pekat berbau anyir dan busuk itu mengguyur tubuh kurus Jaka, membasahi rambutnya yang lepek, masuk ke dalam mata dan hidungnya, serta meresap ke dalam kaos usangnya. Jaka terbatuk-batuk hebat, matanya perih bukan main, napasnya tersengal karena menelan air kotor tersebut. Tubuhnya gemetar hebat menahan dinginnya angin malam dan rasa hina yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Namun rahang Jaka hanya mengeras. Tangannya yang terkepal erat di sisi tubuh bergetar hebat hingga buku-buku jarinya memutih, mencoba menahan emosi yang meledak-ledak di dadanya. Tidak ada satupun tetes air mata yang jatuh dari pelupuk matanya. Kenapa kau diam saja, hah? Marah kau? Ayo, lawan aku kalau kau berani, tikus miskin. Tantang Broto sambil menunjuk-nunjuk wajah Jaka yang tertunduk basah. Kau tahu harga sepatu kulitku ini berapa? 100 kali lipat lebih berharga daripada nyawamu. Beraninya kau bernapas di dekat rumahku. Jaka perlahan mengangkat wajahnya, menatap Broto dengan sorot mata yang luar biasa tenang namun tajam menyayat. Saya tidak marah juragan, terima kasih atas airnya. Saya akan pergi. Ucap Jaka dengan suara datar yang tertahan, berbalik perlahan melangkah pergi. Sikap tenang Jaka itu justru menyulut amarah Broto menjadi jadi. Merasa diabaikan, Broto menendang lipatan lutut Jaka dari belakang dengan tenaga penuh. Bunyi gedebuk keras terdengar saat tubuh Jaka yang lemah tersungkur mencium tanah berbatu. Kulit pipinya tergores kerikil tajam hingga mengeluarkan darah segar, berbaur dengan air comberan di wajahnya. Sebelum Jaka sempat mengangkat tubuhnya, sol sepatu keras milik Broto telah mendarat tanpa ampun di atas kepala Jaka, menginjaknya kuat-kuat ke tanah. Jangan pernah berani menatapku dengan mata melaratmu itu keparat. Broto menggeram rendah, memberikan tekanan lebih pada sepatunya, hingga wajah Jaka semakin terbenam di genangan air kotor. Ingat ini baik-baik Jaka, sampai mati pun kau hanya akan menjadi cacing tanah yang kuinjak-injak. Jika aku melihat wajah kotormu ini lagi di sekitar rumahku, akan kupatahkan kedua kakimu dan kulempar kau ke sungai. Di bawah tekanan sepatu kulit mahal itu, Jaka memejamkan mata rapat-rapat. Rasa anyir darah mulai memenuhi rongga mulutnya akibat bibirnya yang pecah berbentur batu. Jantungnya berdetak liar bak genderang perang, memompa darah panas ke seluruh tubuhnya. Meskipun kepalanya diinjak dan harga dirinya dihancurkan di hadapan puluhan pasang mata yang mentertawakannya, Jaka tetap diam. Ia menelan darahnya sendiri, meresapi setiap detik rasa sakit dan hinaan ini dalam kesunyian. Di dalam hatinya yang paling gelap, sebuah sumpah mulai terukir tajam berselimut rasa dendam yang sabar menunggu. Malam semakin larut, menyisakan lolongan anjing liar di kejauhan yang seolah menertawakan nasib Jaka. Pemuda malang itu menyeret tubuhnya yang hancur lebur menembus semak belukar berduri menuju pinggiran desa. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tetesan darah kental yang bercampur air comberan hitam pekat dari pakaiannya. Angin malam yang sedingin es menusuk tulang rusuknya yang menonjol, membuat giginya gemeretak hebat. Rasa sakit di kepalanya akibat pijakan sepatu juragan Broto serasa seperti ada godam tak kasat mata yang terus-menerus menghantam tengkoraknya. Namun Jaka menolak untuk ambruk. Ia terus berjalan tertatih, mencengkram dadanya yang sesak, hingga sayup-sayup terdengar gemuruh air dari sungai berantas yang mengalir deras. Setibanya di tepi sungai yang gelap gulita, pertahanan stoik Jaka akhirnya runtuh. Ia menjatuhkan lututnya yang gemetar di atas batu kali yang berlumut, membiarkan tubuhnya merosot sepenuhnya. Dengan tangan yang kaku dan gemetar, ia meraup air sungai yang sedingin es batu, membasuh wajahnya yang penuh luka robek dan bau anyir lumpur. Rasa perih yang luar biasa langsung menyengat di luka pipi dan pelipisnya, membuat pandangannya memutih sejenak. Pada detik itulah air mata yang sejak tadi ditahan, pecah berderai, mengalir deras membaur dengan air sungai. Tuhan, sehina inikah hamba di mata dunia? Rintih Jaka dengan suara parau yang nyaris tenggelam oleh gemuruh arus air. Memecah keheningan malam dengan kepedihan yang menyayat hati. Ia menengadah menatap langit tanpa bintang. Urat lehernya menonjol menahan isak tangis. Apakah darah orang miskin memang diciptakan hanya untuk menjadi pelumah sepatu orang kaya? Apakah lambung yang kosong ini tidak berhak merasakan setitik pun keadilan di bumimu? Aku diam saat diludahi. Aku menelan darahku sendiri saat diinjak. Tapi mengapa rasa lapar ini harus dibayar dengan penghinaan yang mencabik-cabik harga diriku hingga tak bersisa?
Suaranya bergema memantul pada tepi sungai, namun hanya dibalas oleh keheningan malam. Jaka memukul dada kirinya kuat-kuat, mencoba mengusir rasa sesak yang mencekik paru-parunya. Broto, kau injak kepalaku malam ini. Bisik Jaka dengan rahang mengeras, matanya yang sembab kini menyorotkan kilat kemarahan yang tertahan. Kau bilang aku cacing tanah, kau bilang darahku najis. Demi langit dan bumi aku bersumpah, rasa sakit dari setiap kerikil yang menanjap di wajahku hari ini akan menjadi saksi. Aku tidak akan mati malam ini. Aku akan hidup. Dan aku akan membuatmu menelan kembali setiap ludah penghinaanmu. Napas Jaka terengah-engah setelah meluapkan emosinya. Ia kembali menunduk, bersiap membasuh lukanya lagi. Namun sudut matanya menangkap sebuah pendarahan cahaya kuning yang sangat redup dari balik jaring ikan usang yang tersangkut di antara akar pohon beringin di bibir sungai. Rasa penasaran mengalahkan rasa perihnya. Jaka merangkak perlahan di atas batuan licin, mengelurkan tangannya yang kapalan untuk menarik jaring robek tersebut. Di tengah tumpukan sampah plastik dan daun kering, tergeletak seekor keong emas sebesar kepalan tangan orang dewasa. Cangkangnya tidak seperti keong sawah biasa. Permukaannya berukir indah dengan guratan memancarkan pendar keemasan di tengah kegelapan. Namun kondisinya tampak sangat menyedihkan. Lendirnya nyaris mengering dan tubuh keong itu terjepit kuat di antara simpul jaring nilon yang menjeratnya. Melihat makhluk kecil yang tak berdaya itu, hati Jaka seketika bergetar. Kekecewaannya pada dunia mendadak luluh oleh rasa iba yang mendalam. Hei, makhluk kecil, sapa Jaka dengan nada bergetar yang penuh kelembutan. Tangannya yang kasar dengan hati-hati melepaskan lilitan nilon tajam yang mencekik cangkang keong tersebut. Nasibmu sama seperti aku ya, terbuang, terjebak, dan menunggu mati di tempat kotor ini tanpa ada yang peduli. Dunia ini memang kejam untuk makhluk kecil seperti kita. Tapi tenanglah, aku tidak akan membiarkanmu mati malam ini. Jaka meletakkan keong emas itu di atas telapak tangannya. Makhluk itu tampak begitu lemah. Bahkan sungutnya pun tidak bergerak. Jaka teringat pada sesuatu. Tangannya buru-buru merogoh saku celana komprangnya yang basah kuyup. Dari dalam saku yang berlubang, ia mengeluarkan secuil singkong rebus kering dan berpasir. Satu-satunya sisa makanan yang ia simpan sejak 2 hari lalu. Perutnya sendiri meronta-ronta meminta diisi, berbunyi nyaring seolah memprotes keputusannya. Jaka menelan ludah, menatap singkong kering itu, lalu menatap sang keong. Makanlah ini kawan kecil, ucap Jaka pelan sambil tersenyum perih. Ia mencubit sedikit bagian singkong yang paling lunak, lalu meletakkannya tepat di depan cangkang keong emas itu. Aku tahu ini bukan makanan yang enak, rasanya pun sudah masam. Aku juga sangat lapar, sampai rasanya ususku melilit. Tapi, kau sepertinya lebih membutuhkannya daripadaku. Bertahanlah hidup. Buktikan pada dunia bahwa yang terbuang tidak selalu berakhir menjadi rongsokan. Sebuah keajaiban yang melawan nalar manusia terjadi tepat di depan mata telanjang Jaka. Begitu serpihan singkong basi itu menyentuh mulut sang keong, pendaran cahaya di cangkangnya yang semula redup mendadak terang benderang, menyilaukan mata seperti bongkahan matahari yang jatuh ke bumi. Jaka tersentak mundur, tangannya berlindung, melindungi wajahnya dari kilau emas yang menyapu seluruh area pinggir sungai. Jantungnya berpacu, bak kuda liar, napasnya tertahan di tenggorokan. Dalam cahaya yang membutakan itu, keong emas tersebut perlahan mengangkat kepalanya. Makhluk itu memakan serpihan singkong Jaka dalam sekejap mata. Tiba-tiba tubuh keong itu bergetar hebat dan dari mulutnya bukan gelembung air yang keluar, melainkan sebuah benda padat yang berkilau. Sebuah kepingan logam pernah jatuh ke atas batu kali dengan bunyi dentingan yang jernih dan nyaring, disusul dengan kepingan kedua, ketiga, hingga puluhan kepingan berjatuhan seperti hujan logam kecil. Jaka ternganga, matanya membelalak tak percaya hingga bola matanya nyaris melompat keluar. Tubuhnya membeku bagai patung batu. Perlahan dengan tangan yang bergetar jauh lebih hebat dari sebelumnya, ia memungut satu kepingan logam yang masih terasa hangat tersebut. Permukaannya mulus, berat, dan memantulkan cahaya keemasan yang sempurna. Ia mendekatkan benda itu ke wajahnya, lalu dengan ragu menggigit ujungnya untuk memastikan kewarasannya. Benda itu sedikit penyok oleh gigitan giginya, logam mulia, emas murni 24 karat. Astaga, Tuhan yang Maha Besar. Bisik Jaka dengan napas terputus-putus menatap puluhan keping emas murni yang kini berserakan di pangkuannya. Nilainya pasti ratusan juta rupiah, jumlah yang bahkan tak pernah berani ia impikan seumur hidupnya. Jaka beralih menatap keong emas itu, yang kini telah berhenti memuntahkan emas dan kembali meredup, masuk bergelung dengan nyaman di dalam cangkangnya. Pemuda lusuh itu menggenggam kepingan emas tersebut kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih, merasakan tekstur kekayaan yang solid menekan telapak tangannya yang kapalan.
Sorot matanya yang tadi penuh keputusasaan, kini bertransformasi menjadi tajam, dingin, dan penuh perhitungan. "Terima kasih kawan kecil," ucap Jaka dengan suara bariton yang tak lagi bergetar, memancarkan aura dominasi yang baru lahir. Ia menoleh ke arah desa, ke arah kerlap-kerlip lampu rumah Juragan Broto di kejauhan. "Air comberan dan injakan kaki malam ini telah terbayar lunas, Juragan Broto. Nikmatilah pesta kesombonganmu malam ini, karena mulai besok roda nasib akan berputar, dan aku sendiri yang akan menggilas lehermu dengan roda itu." 6 bulan berlalu sejak malam kelam di tepian Sungai Brantas. Di balik bilik bambu reotnya yang nyaris rubuh dimakan rayap dan selalu berbau apek tanah basah, Jaka menyembunyikan sebuah rahasia yang mampu mengguncang seluruh tanah kehidupan desa. Keong Mas, penyelamat nyawanya, kini bergelung nyaman di dalam sebuah toples kaca kristal buatan Eropa berisi air pegunungan yang murni. Secara rutin, memuntahkan kepingan emas murni 24 karat setiap kali Jaka membagi sepiring nasi putihnya. Di kota metropolis yang berjarak ratusan kilometer dari desanya, nama Jaka mulai menjelma menjadi legenda bisu yang ditakuti di kalangan pialang logam mulia. Di balik pintu-pintu kedap suara ruang VIP bank yang ber-AC sangat dingin, dengan aroma kopi Arabica mahal yang menguar di udara, Jaka adalah sosok tiran finansial. Jari-jarinya yang pecah-pecah dan kapalan tak lagi memegang cangkul berkarat, melainkan menandatangani dokumen pemindahan dana triliunan rupiah dan membelai koper-koper baja berisi tumpukan uang tunai berbau tinta baru. Namun kejeniusan mutlak Jaka terletak pada kesabaran stoiknya yang setajam silet. Saat kakinya kembali menginjak tanah desa yang berdebu, sang triliuner muda dengan mulus kembali mengupas kulit kebesarannya dan menjelma menjadi cacing tanah yang tak berharga. Ia tetap mengenakan kaos partai pudar yang berlubang di ketiak, celana komprang yang ujungnya dipenuhi lumpur kering, dan membiarkan tubuhnya memancarkan aroma menyengat dari campuran keringat asam dan matahari terik. Tidak ada satupun warga yang curiga bahwa di balik saku celana butut yang ia ikat dengan tali rafia itu, bersemayam sebuah black card eksklusif dengan limit tak terbatas. Sebuah senjata diam yang mampu membeli cahaya beserta harga diri setiap orang yang pernah meludahinya. Jaka menjadikan penampilannya yang gembel sebagai tameng, menunggu dengan sabar hingga waktu balas dendam yang paling sempurna tiba. Siang itu, matahari memanggang ubun-ubun desa dengan sangat kejam, menciptakan gelombang panas yang merusak pandangan mata. Debu kemarau berterbangan liar, menyumbat pori-pori saat Jaka berjalan menunduk melewati jalan utama pasar desa, memikul seikat besar kayu bakar di bahunya yang tampak ringkih. Tiba-tiba, suara decitan rem kampas beradu dengan aspal, membekakan telinga menghentikan langkah kakinya. Sebuah mobil SUV mewah keluaran terbaru berwarna hitam mengkilap, memotong jalannya dan berhenti mendadak. Bumper depannya nyaris merembukan lutut Jaka. Kaca jendela mobilnya yang gelap itu turun perlahan, mengembuskan udara sedingin es dari dalam kabin yang langsung bertabrakan dengan udara neraka di luar, menampilkan wajah beringas Juragan Broto yang dipenuhi dengan kemurkaan. "Berhenti kau mayat hidup!" teriak Broto, menggelegar membelah bisingnya tawar-menawar di pasar desa, membuat puluhan kepala warga seketika menoleh dan membeku di tempat. Pria buncit itu menendang pintu mobilnya hingga terbuka lebar, melangkah turun dengan napas memburu bak banteng yang ditusuk pedang. Jari-jari gemuknya yang dihiasi deretan cincin batu akik mentereng menunjuk tepat ke wajah Jaka, nyaris mencolok matanya. "Aku heran melihatmu masih bisa bernapas di tanah ini. Kupikir tubuh berpenyakitanmu itu sudah membusuk dimakan belatung dan jadi bangkai di dasar sungai. Tapi rupanya kau sengaja merangkak kembali dari lubang kubur hanya untuk menjadi duri beracun dalam dagingku, hah?" Jaka menghentikan langkahnya dengan tenang. Ia menurunkan pikulan kayu bakarnya perlahan ke atas tanah berdebu. Rahangnya mengeras kuat, menyembunyikan senyum sedingin es di sudut bibir yang pecah-pecah. Di balik dadanya yang kurus, detak jantungnya berirama sangat pelan dan teratur. Begitu kontras dengan kepanikan warga yang mulai berkerumun membentuk lingkaran. "Saya masih hidup berkat anugerah dan izin dari Yang Maha Kuasa, Juragan," jawab Jaka dengan nada bariton yang datar dan tenang. Suaranya terdengar jernih tanpa sedikit pun getaran ketakutan. "Dan setahu saya, aspal jalan ini milik negara. Saya tidak pernah mengganggu jalan Juragan. Udara kemiskinan yang saya hirup tidak akan pernah mencuri oksigen di paru-paru kaya raya Anda." "Tutup mulut busukmu itu, keparat!" raung Broto. Urat-urat kemerahan bermunculan liar di lehernya yang berlipat ganda. Wajahnya merah padam seperti kepiting yang direbus hidup-hidup.
Dengan kasar, Broto melangkah maju dan mencengkram kerah kaos partai Jaka, menariknya ke atas hingga pemuda kurus itu terpaksa berjinjit. Aroma parfum impor Broto yang sangat menyengat dan murahan langsung menusuk rongga hidung Jaka, membuat perutnya mual. "Jangan berani bersilat lidah denganku, gembel. Semalam kalung berlian murni milik istriku senilai 500 juta rupiah raib dari meja rias. Dan coba tebak, siapa satu-satunya tikus tanah bau selokan yang kulihat berkeliaran mencari makan di dekat tembok belakang rumahku pagi ini? Kau. Kau pasti yang mengendap-endap masuk dan mencurinya. Dasar maling melara tak tahu diuntung." Fitnah keji meluncur tanpa ampun itu, laksana sambaran petir di siang bolong. Kerumunan warga seketika berdengung lebat, seperti sarang lebah yang ditusuk. Ibu-ibu yang sedang menenteng keranjang sayuran mulai berbisik-bisik tajam, memandang Jaka dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan tatapan penuh selidik, kecurigaan, dan rasa jijik yang tak sanggup ditutupi. Keringat dingin mulai merembes keluar dari pelipis Jaka, menetes melewati sudut matanya. Ia tidak berkeringat karena takut, melainkan tengah bertarung mati-matian menahan amarah yang mendidih di dalam nadinya, melihat betapa mudahnya orang miskin diinjak dan dijadikan kambing hitam. Kedua tangannya mengepal sangat kuat di sisi paha. Kuku-kukunya yang kotor menancap dalam di telapak tangan hingga buku jarinya memutih pasi. "Saya tidak mencuri apapun dari rumah Anda, Juragan." Jaka menatap langsung ke manik mata Broto yang melotot merah. Sebuah keberanian luar biasa yang baru pertama kali ia tunjukkan di depan umum. "Untuk apa saya mencuri barang berkilau yang bahkan tidak bisa saya rebus untuk memberi saya makan? Silahkan geledah gubuk reot saya sekarang juga. Silakan geledah kantong pakaian lusuh saya ini. Kalau Juragan tidak menemukan secuil pun berlian itu, Anda berutang permintaan maaf yang tulus pada saya di depan seluruh warga desa ini." Mendengar tantangan Jaka yang begitu lugas, harga diri Broto terasa seperti ditampar menggunakan besi panas. Keangkuhannya sebagai penguasa absolut di desa itu merasa diludahi oleh seorang buruh tani di hadapan rakyat jelatannya sendiri. Napas Broto tersengal karena emosi yang meluap-luap. "Heh, gembel bau kotoran kerbau. Kau pikir aku ini orang bodoh?" Broto meludah dengan kasar, membuang gumpalan air liurnya tepat di atas punggung kaki telanjang Jaka yang penuh dengan luka gores. "Dagingmu, kalau ku cincang dan kuberikan ke anjing-anjing penjagaku saja, anjingku pasti akan muntah darah saking najisnya darah kemiskinanmu itu. Kau pasti sudah menjual berlian istriku ke penadah di pasar gelap untuk membeli sesuap nasi basi. Kau pikir gubuk reotmu yang bau pesing itu pantas ku masuki, hah? Sepatu kulit Italia milikku ini bisa tertular bakteri kemiskinan yang parah jika menginjak tanah di rumahmu." Warga desa yang selama ini hidup tercekik dalam bayang-bayang utang lintah darat dari Broto mulai tersulut oleh provokasi murahan tersebut. Mereka lebih memilih mengorbankan Jaka demi mencari muka di hadapan sang penguasa. "Benar kata Juragan Broto. Wajah miskinnya yang dekil itu memang cetakan wajah maling," teriak seorang bapak berkumis tebal dari tengah kerumunan sambil menunjuk-nunjuk Jaka. "Hajar saja dia sampai mengaku. Jangan biarkan desa kita kotor oleh pencuri melarat sepertinya," timpal seorang wanita dengan suara melengking penuh kebencian. Mendapat dukungan dari massa yang buta, Broto melepaskan cengkramannya dari kerah Jaka dengan kasar. Pria besar itu mendorong dada pemuda kurus itu sekuat tenaga hingga punggung Jaka terpelanting dan menghantam bodi keras mobil SUV tersebut. Bunyi benturan tulang beradu dengan logam terdengar nyaring, namun anehnya Jaka sama sekali tidak meringis kesakitan. Sepasang mata yang tajam terus mengunci pergerakan Broto dengan sorot sedingin es di kutub utara. Di dalam benaknya yang sangat kalkulatif, Jaka tahu ia bisa saja mengeluarkan cek senilai 10 miliar detik itu juga dan menampar wajah buncit berlemak itu hingga menangis. Tapi tidak, ini terlalu cepat. Ia ingin membiarkan sang iblis menari lebih lama dan menggali liang kuburnya sendiri sedalam mungkin. "Dengar semuanya warga desaku." Broto merentangkan kedua tangannya yang gemuk, berpidato di hadapan warga dengan senyum licik yang sangat merendahkan. "Kalian semua menjadi saksi mataku hari ini. Tikus melarat yang tak tahu diri ini berani mengusik dan mencuri harta keluargaku. Seret dia ke lapangan desa sekarang juga. Ikat tubuh kurusnya ke tiang bendera. Hari ini aku sendiri yang akan mengajarkan pada gembel ini bahwa orang miskin yang berani mencuri hartaku, nyawanya bahkan lebih murah dan lebih menjijikan daripada debu di bawah telapak sepatuku." Detak jantung Jaka bertalu-talu dengan ritme yang mematikan, menghitung secara presisi setiap detik kehinaan yang ditimpakan kepadanya. Saat belasan pasang tangan warga yang kasar mulai mencengkram lengan dan bahunya, menarik dan menyeretnya tanpa ampun di atas jalanan berdebu menuju lapangan, Jaka perlahan menundukkan wajahnya. Di balik bayang-bayang poni rambutnya yang lepek oleh keringat bercampur debu, segaris senyum sinis yang amat mengerikan terukir samar di bibirnya. "Bawalah aku ke lapangan eksekusi, Broto.
Silakan hisap cerut tubuh. Nikmatilah panggung kehancuranmu sendiri. Batin Jaka dalam kesunyiannya, membiarkan tubuhnya diseret masuk ke dalam pasaran badai yang ia ciptakan sendiri. Yang melambangkan keringat darah gadis itu dan menyimpannya di ruang terdalam hatinya sebagai sebuah utang nyawa yang tak ternilai. Broto menatap kaleng biskuit itu, lalu menatap Nisa yang menangis memohon di kakinya. Seringai keji kembali merekah di wajah berminyak itu. 9 juta rupiah, tabungan haji. Broto meledak dalam tawa yang teramat melengking. Tawanya terdengar seperti iblis yang tengah berpesta di atas penderitaan manusia. Dengan satu ayunan kakinya yang brutal, Broto menendang kaleng biskuit karatan itu sekuat tenaga. Celang! Kaleng itu terpental jauh, membentur batu, menumpahkan ribuan lembar uang kertas lecek yang langsung berterbangan tertiup angin kemarau, berhamburan tak tentu arah, bercampur debu tanah. Uang sampahmu ini bahkan tidak cukup untuk membayar biaya semir sepatu kulitku yang kau kotori dengan air matamu, gadis bodoh. Broto meludah tepat di samping wajah Nisa yang membeku karena syok. Singkirkan wajah melaratmu dari hadapanku, atau kau akan ikut hangus bersama gembel bau ini. Kalian berdua adalah sepasang parasit menjijikan yang pantas musnah dari desaku. Melihat uang tabungan ibunya berterbangan ditiup angin dan diinjak-injak warga, Nisa menjerit histeris. Ia merangkak di atas aspal panas, berusaha memunguti lembaran uang lecek itu sambil meraung-raung. Diikat di tiang bendera, rahang Jaka mengeras hingga terdengar bunyi gemertak giginya. Matanya yang tadi menahan haru, kini menggelap seutuhnya, menjelma menjadi tatapan malaikat pencabut nyawa. Waktu bermain-main telah habis. Detik itu juga, sang triliuner muda tahu bahwa belas kasihan telah dihapus dari kamusnya untuk Juragan Broto. Angin kemarau berhembus membawa debu lapangan dan bau bensin yang menyengat, menciptakan atmosfer sakaratul maut yang mencekik tenggorokan. Nisa masih meratap terseduh-seduh di atas tanah. Jemarinya yang lecet berusaha mengais lembaran uang tabungannya yang telah diinjak-injak oleh sepatu warga. Di tengah keputusan itu, Juragan Broto berdiri membusungkan perut buncitnya, memutar-mutar pemantik api di tangannya dengan raut wajah mabuk kekuasaan. Ia memindai seluruh warga desa yang menunduk ketakutan, menikmati ketidakberdayaan mereka bak seorang raja tiran yang telah meminta tumbal. Kalian lihat baik-baik, teriak Broto, suaranya menggelegar membelah keheningan yang mencekam. Inilah hukum alam di desaku. Siapa yang berani menantang kekuasaanku, nyawanya tidak lebih berharga dari kotoran di sol sepatuku. Gembel bau ini akan menjadi abu hari ini, dan tidak ada satupun dari kalian atau bahkan Tuhan sekalipun yang bisa menghentikanku. Broto mengangkat tangannya yang gemuk tinggi-tinggi. Ibu jarinya bersiap menekan roda pemantik untuk menciptakan percikan api terakhir. Napas warga tertahan. Nisa menjerit sejadi-jadinya sambil menutup mata. Diikat di tiang bendera dengan tubuh basah kuyup oleh bensin. Jaka tidak berkedip sedikit pun. Sorot matanya yang sedingin es kutub hanya menatap lurus ke arah Broto. Di dalam kepalanya, hitungan mundur telah mencapai angka 0. Waktunya telah tiba. Tiba-tiba, bumi di bawah kaki mereka bergetar hebat. Deru mesin fisik bertenaga tinggi mengaum bersaut-sautan dari arah jalan masuk desa. Terdengar seperti auman sekawanan naga besi yang menggamuk. Sebelum Broto sempat menyalakan pemantiknya, iringan-iringan 10 mobil SUV Rubicon berwarna hitam pekat menerjang masuk ke lapangan desa dengan kecepatan tinggi. Ban-ban besar bergerigi itu menggilas tanah kering, menerbangkan badai debu setinggi pohon kelapa. 10 mobil baja itu melakukan manuver pengereman yang ekstrim, mengepung area eksekusi, dan menjepit posisi Juragan Broto dari segala arah. Lampu utama dari 10 mobil tersebut menyala serentak, menyorot tajam dan membutakan mata sang lintah darat. Kerumunan warga menjerit panik, berhamburan mundur mencari perlindungan. Pemantik api di tangan Broto terjatuh ke tanah. Wajah berminyaknya yang tadi semirah kepiting rebus, kini berubah pucat. Rahangnya jatuh terbuka. Mobil-mobil semacam itu hanya dimiliki oleh menteri atau konglomerat ibu kota. Harga satu bannya saja bahkan lebih mahal dari seluruh isi warung desa ini. Pintu ke-10 mobil itu terbuka secara serentak dengan bunyi hentakan hidrolik yang rapi. Dari dalamnya turunlah puluhan pria berbadan tegap mengenakan setelan jas sutra Italia yang dijahit khusus. Lengkap dengan kacamata hitam dan earpiece. Mereka berdiri membentuk barikade. Dari mobil paling depan melangkah keluar seorang pria parubaya yang merupakan pengacara elit papan atas ibu kota, Pak Handoko. Sepatu kulit pantofelnya yang mengkilap melangkah tegas membelah debu lapangan, diikuti 2 asisten yang membawa koper baja berwarna perak.
Melihat pria-pria mentereng itu, naluri penjilat Broto seketika meronta. Ia merapikan kerah kemejanya yang kusut, memaksakan senyuman lebar, dan berjalan menyongsong Handoko. Wah, kehormatan besar apa ini? Tamu VVIP dari kota datang ke desaku. Saya Juragan Broto, penguasa tanah ini. Maafkan kekacauan ini, tuan-tuan. Saya sedang menghukum gembel pencurian. Handoko bahkan tidak menoleh sedikit pun. Ia terus melangkah maju. Bahunya menyenggol keras dada Broto hingga pria buncit itu terhuyung ke belakang dan nyaris jatuh terduduk. Rombongan elit itu berjalan melewati Broto seolah ia hanya seonggok sampah tak kasat mata. Langkah mereka terhenti tepat di depan tiang bendera tempat Jaka terikat. Dalam satu komando diam yang sangat sinkron, Handoko dan seluruh pria berjas itu membekukan badan hingga 90 derajat ke arah Jaka. Mohon maaf atas keterlambatan kami, Tuan Muda Jaka. Segala instruksi Anda telah kami laksanakan tanpa cacat. Ucap Handoko dengan suara lantang dan penuh hormat. Suaranya menggema, mematahkan kewarasan semua orang yang mendengarnya. Hening yang mematikan menyelimuti lapangan. Waktu terasa berhenti berdetak. Mulut Broto ternganga lebar, hingga lalat bisa terbang masuk ke dalamnya. Matanya nyaris melompat keluar dari rongganya. Warga desa yang bersembunyi di balik pohon membeku seperti patung es. Tuan Muda, gembel bersimbah bensin dan bau lumpur itu dipanggil Tuan Muda. Handoko mengeluarkan pisau lipat emas dari saku jasnya, dengan cekatan memotong tali tambang kasar yang melilit tubuh Jaka. Begitu ikatan terlepas, Jaka melangkah maju. Ia membiarkan Handoko memakaikan jas sutra hitam mahal ke atas bahunya yang masih terbalut kaos partai basah berbau bensin. Jaka merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah sapu tangan sutra, lalu mengusap pelan sisa darah di pelipisnya. Saat ia membalikkan badan menatap Broto, aura buruh tani miskin itu telah sirna sepenuhnya, digantikan oleh dominasi absolut seorang kaisar yang siap memenggal kepala musuhnya. Apa-apaan sandiwara ini? Broto akhirnya menemukan suaranya yang bergetar hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras di dahinya. Tuan-tuan pasti salah orang. Dia Jaka, buruh tani miskin, yatim piatu bawa selokan, yang bahkan tidak sanggup membeli sebungkus nasi basi. Dia baru saja mencuri kalung berlian istriku seharga 500 juta. Berlian 500 juta? Jaka akhirnya bersuara. Nada bicaranya kini sangat rendah, berat, dan dipenuhi otoritas yang membekukan tulang belakang. Ia menatap Broto seperti menatap serangga mati. Handoko, tolong jelaskan pada pria buncit ini, seberapa mahal harga diriku untuk sekedar melirik batu kerikil berharga itu. Dengan senang hati Tuan Muda, Handoko memberi isyarat. Dua asistennya melangkah maju dan meletakkan koper baja di atas kap mesin mobil. Bunyi klik dari kunci kombinasi itu terdengar tajam. Saat koper dibuka, tumpukan gepokan uang kertas 100.000 dan 100 dolar Amerika yang masih tercium bau tinta bank terpampang nyata, menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Sebagai perwakilan hukum dan manajer kekayaan Tuan Jaka, kami membawa uang tunai 10 miliar rupiah hari ini. Murni hanya untuk uang jajan harian beliau. Handoko mengumumkan dengan lantang, mengangkat beberapa gepok uang ke udara. Ia lalu membuka koper kedua yang berisi tumpukan map merah. Dan ini adalah seluruh surat utang piutang warga desa ini kepada bank. Mulai detik ini, Tuan Jaka telah melunasi dan mengambil alih hak tagih atas seluruh tanah di desa ini. Napas warga desa tercekat, tangis keharuan dan ketidakpercayaan meledak di berbagai sudut. Nisa yang masih berlutut di tanah menutupi mulutnya yang ternganga, menatap punggung Jaka yang kini menjulang seperti gunung karang pelindungnya. Dan untukmu Broto, Jaka melangkah perlahan mendekati lintah darat itu, memegang sebuah map hijau berlambang Garuda emas di tangannya. Setiap langkah Jaka membuat Broto gemetar mundur. Kau sudah membanggakan sepatu kulitmu, rumah mewahmu, dan kekuasaanmu. Tapi kau lupa, kesombonganmu adalah lubang kuburmu sendiri. Jaka melemparkan map hijau itu tepat ke wajah Broto hingga isinya berhamburan. Mata Broto membelalak ngeri membaca dokumen berstempel resmi tersebut. Itu adalah sertifikat asli rumah mewahmu, seluruh sawahmu, dan mobil-mobilmu. Desis Jaka tepat di depan wajah Broto, menyebarkan teror psikologis yang absolut. Ternyata, lintah darat besar sepertimu diam-diam menggadaikan seluruh hartanya ke bank pusat karena kalah judi triliunan di kota. Dan kebetulan sekali, aku baru saja membeli bank tersebut beserta seluruh asetmu yang disita. Kau sudah bangkrut, Broto. Kau tidak punya apa-apa lagi selain pakaian murah di badanmu. Broto jatuh terduduk di atas tanah berdebu. Lututnya kehilangan tulang. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Air mata ketakutan merembes keluar dari matanya. Tidak mungkin. Ini tidak nyata. Kau cuma gembel. Racaunya dengan bibir pucat pasi. Jaka membungkuk, mensejajarkan wajahnya dengan Broto, menatap langsung ke dalam jiwa pria yang telah menghancurkan harga dirinya.
Kau bilang dagingku najis, darahku kotoran, dan aku hanya cacing tanah di bawah sepatumu, bisik Jaka tajam. Tersenyum menyeringai yang membuat darah Broto membeku. Sekarang menunduklah, cium sepatuku yang berlumpur ini, dan menangislah karena kau sedang berlutut di atas tanah yang secara sah adalah milikku. Siang yang membakar di lapangan desa itu kini berubah menjadi panggung kejatuhan yang paling epik. Juragan Broto, santiran buncit yang selama bertahun-tahun menghisap darah warga desa, kini tersungkur tak berdaya di bawah bayang-bayang tubuh Jaka. Keringat dingin bercampur air mata membanjiri wajah berminyaknya, menghapus segala sisa kesombongan yang pernah bertahta di sana. Tubuhnya gemetar hebat bak daun kering yang diterpa badai. Ancaman Jaka bukanlah sekedar gertakan kosong. Dokumen resmi berlambang negara yang berserakan di tanah berdebu itu adalah vonis mati bagi kekuasaannya. Pria yang tadinya mengaum seperti singa kelaparan itu, kini benar-benar merangkak maju, menjulurkan bibirnya yang bergetar pucat untuk mencium ujung sepatu Jaka yang kotor oleh lumpur dan bensin. Namun sebelum bibir hina itu menyentuh sepatunya, Jaka menarik kakinya mundur dengan ekspresi jijik yang amat kentara. Jangan kotori sepatuku dengan air matamu yang palsu, Broto, desis Jaka dengan nada bariton yang membekukan aliran darah. Dulu kau menyiramku dengan air comberan karena aku dituduh menularkan kemiskinan. Sekarang aku tidak sudi secuil pun bakteri keserakahanmu menempel di alas kakiku. Melihat sang tiran tak lagi memiliki kuasa perlindungan, Handoko, sang pengacara elit, melangkah maju membelah debu dengan wajah sedingin tembok beton. Sesuai prosedur eksekusi penyitaan aset yang sah di mata hukum, seluruh barang berharga yang saat ini menempel di tubuh Broto yang terbukti dibeli menggunakan uang hasil penggelapan juga resmi ditarik menjadi properti milik Jaka. Handoko menjelaskan hal itu tanpa memancarkan secercah pun belas kasihan. Ia mencentikkan jarinya ke udara dengan gaya aristokrat. Dalam hitungan detik, 4 pengawal berbadan tegap maju meringkus tubuh Broto. Tanpa mempedulikan raungan dan tangisan memelas dari lintah darat itu, mereka melucuti paksa kalung emas murni yang melingkar di lehernya, mencabut paksa deretan cincin batu akik dari jari-jari gemuknya, hingga merampas sepatu kulit Italia mahalnya. Broto dibiarkan tersungkur mencium tanah berdebu hanya dengan bertelanjang kaki dan kemeja sutra yang kini kotor berantakan. Momen kejatuhan itu memicu ledakan katarsis di dada seluruh warga desa. Mata rantai ketakutan yang selama ini membelenggu mereka hancur berkeping-keping. Mereka yang tadinya memuja dan menjilat Broto, kini berbalik menjadi hakim jalanan yang tak kenal ampun. Seorang ibu-ibu yang dulu ditagih utangnya dengan kejam, nekat berlari maju dan melemparkan kantong kresek berisi sampah sayuran busuk mendarat tepat di atas kepala Broto. Makan sampah itu, penghisap darah, seperti kau menyuruh Jaka memakan sampah basi waktu itu. Jadi salah satu warga dengan urat leher menonjol, air mata kebencian mengalir di pipinya. Sorakan warga menggelegar menyetujui. Usir lintah darat ini dari desa kita. Gembel, orang miskin baru, pergi dari sini. Maki warga bersaut-sautan. Mereka memunguti batu kerikil, sisa-sisa makanan dan lumpur kotor, melemparnya ke arah Broto tanpa henti. Sang mantan penguasa itu hanya bisa menangis meraung-raung, merangkak terseok-seok, menyelamatkan diri keluar dari lapangan desa dengan tubuh penuh luka dan sampah, mencicipi sendiri racun penderitaan yang selama ini ia cekokkan pada orang-orang lemah. Karma instan telah dibayar lunas dengan cara yang paling tragis. Setelah panggung kehancuran itu mereda, Jaka memalingkan wajahnya dari pemandangan menyedihkan tersebut. Sorot matanya yang tadi membunuh perlahan meredup, berubah menjadi lautan kelembutan yang hangat. Ia melangkah mendekati Nisa, sang gadis penjual nasi yang masih duduk bersimpuh di atas tanah berdebu. Tangan mungil Nisa yang lecet dan kotor masih mencengkram erat beberapa lembar uang kertas 2.000-an lecek. Sisa tabungan hajinya yang tadi diinjak-injak warga. Tubuh gadis itu masih bergetar hebat akibat syok. Tanpa ragu sedikit pun, Jaka kini mengenakan jas sutra bernilai puluhan juta, menjatuhkan lututnya ke atas aspal yang panas, berlutut tepat di hadapan sang malaikat tak bersayap. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena haru, Jaka mengulurkan jemarinya, mengusap lembut noda debu dan air mata di pipi Nisa. Kenapa kau masih menangisi kertas lecek ini, Nisa? Di saat kau memiliki hati yang terbuat dari emas paling murni di dunia. Ucap Jaka dengan suara serak yang syarat akan emosi terdalam. Nisa mendongak, menatap wajah Jaka dengan sepasang mata bulatnya yang masih dibanjiri air mata. Kak Jaka, kau bukan buruh tani biasa. Uang tabunganku untuk ibuku. Isak Nisa terputus-putus, masih belum sepenuhnya memproses keajaiban yang terjadi di depan matanya.
Jaka tersenyum, senyum yang paling tulus yang pernah dia tunjukkan seumur hidupnya. Ia menoleh dan mengangguk pelan pada Handoko. Sang pengacara segera menyerahkan sebuah koper baja perak khusus berukuran sedang. Jaka membuka koper itu sendiri di pangkuan Nisa. Di dalamnya bukan sekedar tumpukan uang tunai, melainkan sebuah map tebal berlapis bludru merah. Jaka mengeluarkan isi map tersebut dan meletakkannya dengan lembut ke telapak tangan Nisa yang kotor. Ini bukan sekedar ganti rugi, Nisa. Ini adalah wujud keadilan dari langit untuk ketulusanmu, ucap Jaka perlahan, memastikan setiap kata meresap ke dalam jiwa gadis itu. Sertifikat ini adalah hak milik mutlak atas minimarket terbesar di pusat kecamatan, lengkap dengan seluruh aset dan keuntungannya. Dan tiket emas VIP ini adalah perjalanan umrah eksklusif untukmu dan ibumu, berangkat minggu depan. Kau tidak perlu lagi keliling menjajakan nasi di bawah terik matahari, Nisa. Kemiskinanmu berakhir detik ini juga. Tangis Nisa kembali pecah, namun kali ini bukan tangis keputusasaan, melainkan tangis kebahagiaan yang meluap-luap hingga tak mampu berkata-kata. Ia memeluk map ludru itu di dadanya, bersujud berkali-kali menyuarakan rasa syukurnya pada Tuhan. Warga desa yang menyaksikan pemandangan itu pun ikut menitikkan air mata haru. Jaka kemudian berdiri tegap, membalikkan badannya, menghadap seluruh penduduk desa yang memandangnya dengan rasa segan dan takjub yang luar biasa. Angin kemarau menerpa ujung jas sutranya yang berkibar elegan. Dengar baik-baik saudara-saudaraku. Suara bariton Jaka mengudara, membawa udara kepemimpinan yang absolut. Hari ini aku merobek seluruh surat utang kalian. Kalian semua bebas dari jeratan rentenir. Dan di atas tanah bekas rumah mewah Broto yang telah kuratakan, aku akan membangun panti asuhan dan sekolah termegah secara gratis untuk anak-anak di desa ini, agar tidak ada lagi anak yatim piatu yang kelaparan dan memakan sisa sampah sepertiku. Sorak-sorai kebahagiaan meledak bergemuruh, menggetarkan langit desa yang kini terasa begitu cerah. Di tengah puja-puji dan tangis haru yang mengelilinginya, Jaka mengangkat wajahnya, menatap hamparan awan putih. Di balik kemegahan takdirnya saat ini, ingatannya melayang kembali pada gubuk reotnya, pada sebuah toples kaca kristal, di mana seekor keong emas bercangkang redup bersemayam. Ia menyadari satu kebenaran mutlak, roda kehidupan memang berputar secara misterius, dan keajaiban akan selalu datang menghampiri mereka yang menjaga kesabaran di dasar penderitaan yang paling gelap.